Syukurilah hidup ini, berdoa untuk Indonesia. Akar masalah revolusi mental. Revolusi mental merupakan salah satu prioritas nasional pada RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024 yang akan dilanjutkan melalui revitalisasi atau penguatan berikutnya dari revolusi mental. Sudah pula dilaksanakan Rakornas dalam rangka percepatan pelaksanaan program Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM. Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah upaya kolektif bangsa Indonesia, baik penyelenggara negara, dunia usaha, maupun masyarakat dalam mewujudkan perilaku baru yang berorientasi pada kemajuan dalam hal integritas, etos kerja, dan gotong royong. Gerakan Nasional Revolusi Mental itu menyasar pada perubahan 5 corak nasional, yaitu Gerakan Indonesia Melayani atau GIM, Gerakan Indonesia Bersih atau GIB, Gerakan Indonesia Tertib GIT, Gerakan Indonesia Mandiri GIMA, dan Gerakan Indonesia Bersatu GIB. Sedangkan revitalisasi revolusi mental menyasar pada 6 bidang utama, yaitu pendidikan, tata kelola pemerintahan, sistem sosial, pusat-pusat perubahan, ekonomi kerakyatan, dan pembinaan ideologi Pancasila. Sampai di sini mungkin Anda belum paham benar dengan apa yang saya katakan tadi, meskipun itu sudah sangat saya singkat dari sumbernya. Oke, saya persingkat lagi ya. Revolusi mental itu merupakan gerakan nasional yang melibatkan penyelenggara negara, dunia usaha, dunia pendidikan, media massa, dan masyarakat yang menyasar pada perubahan 5 corak nasional, yaitu Gerakan Indonesia Melayani, GIM, Gerakan Indonesia Bersih, GIB, Gerakan Indonesia Tertib, GIT, Gerakan Indonesia Mandiri, GIMA, dan Gerakan Indonesia Bersatu GB, dan akan dilanjutkan dengan revitalisasi atau penguatan revolusi mental yang menyasar pada 6 bidang utama, yaitu pendidikan, tata kelola pemerintahan, sistem sosial, pusat-pusat perubahan, ekonomi kerakyatan, dan pembinaan ideologi Pancasila. Sehingga secara garis besar, revolusi mental itu bertujuan mewujudkan perilaku baru yang berorientasi pada kemajuan atau memperkuat dalam hal integritas, etos kerja, dan gotong royong. Masih bingung? Oke, saya simpulkan atau saya ringkas lagi seringkas-ringkasnya seperti ini. Revolusi mental itu bertujuan memperkuat integritas, etos kerja, dan gotong royong dalam hal Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu dalam bidang-bidang pendidikan, tata kelola pemerintahan, sistem sosial, pusat-pusat perubahan, ekonomi kerakyatan, dan pembinaan ideologi Pancasila. Demikian itulah tadi pengertian revolusi mental yang paling ringkas. Sekarang mari kita lanjut. Jadi revolusi mental itu sekarang dapat kita pahami bahwa tujuannya adalah untuk memperbaiki perilaku bangsa Indonesia demi kemajuan Indonesia dalam segala bidang atau pada semua hal yang baik buat Indonesia maju. Kalau demikian, maka menurut saya untuk memperbaiki perilaku itu hendaknya diawali dengan menggarap terlebih dahulu akar permasalahannya. Dan menurut saya akar permasalahan itu ada pada bagaimana setiap orang Indonesia bisa memahami ajaran agamanya dengan baik dan benar, yang tentu saja selaras dengan ideologi Pancasila. Karena Pancasila itu digali dan ditemukan dari kaitannya antara beragama, bernegara, dan budaya baik, budaya asli Indonesia. Mampukah setiap orang Indonesia memahami ajaran agama masing-masing
dengan baik dan benar, rakyat Indonesia itu harus tahu persis bahwa agama itu mengajarkan kebaikan buat umatnya, yaitu buat diri sendiri dan buat sesama, termasuk buat kelestarian alam sekitar. Sehingga setiap pemeluk agama di Indonesia seyogyanya mampu berperilaku baik, atau paling tidak ya tidak berperilaku buruk atau jahat. Kepada pemeluk agama yang berperilaku jahat dan merusak, yang pertama adalah menjadi urusan kaumnya, menjadi urusan tokoh-tokoh agama mereka. Kaumnya lah yang mempunyai kewajiban mengingatkan dan membinanya. Kalau tidak berhasil, selanjutnya menjadi urusan organisasi-organisasi agama yang bersangkutan. Kemudian kalau belum selesai juga, lanjut naik lagi menjadi urusan negara, urusan yang berwenang atau urusan yang berwajib. Dan jika ada gerombolan atau organisasi massa yang membawa-bawa nama agama yang dapat mengacaukan kedamaian, tidak setuju dengan ideologi Pancasila, maka TNI siap membantu Polri atas nama negara untuk menyelesaikannya. Dan berdasarkan hukum atau ketentuan tata negara, jika ada organisasi massa yang menyimpang, maka negara dapat membubarkannya. Sekarang ini yang masih ada adalah penceramah-penceramah vokal yang ceramahnya mengandung ujaran kebencian, juga kebencian kepada negara, memanfaatkan situasi pandemi dengan menggoreng isu pandemi dan vaksin untuk menyudutkan pemerintah dan menghasut umat, menista agama lain, bernuansa sara dan lain sebagainya, yang mengusik kedamaian dan menghambat upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Yang seperti ini tuh yang merupakan delik umum sebenarnya bisa langsung diamankan saja oleh yang berwajib karena membahayakan kerukunan bangsa. Negara hendaknya sigap dan tidak tebang pilih. Kalau misalnya yang mengacaukan kedamaian tersebut berpaham ateis, maka langsung menjadi urusan polisi. Dalam hal ini urusan yang berwajib. Meski rasanya hal tersebut belum pernah terjadi karena kaum ateis ternyata lebih tahu diri. Untuk mengurangi para pemaham ajaran agama secara salah, yang mabuk agama, yang tidak berpikiran sehat, yang mudah terhasut, maka yang menjadi guru agamanya harus lolos screening terlebih dahulu tentang pemahaman agamanya yang harus benar, yang selaras dengan Pancasila. Sudah benar kalau perlu adanya sertifikasi buat para penceramah agama supaya ceramah-ceramahnya baik, lempeng, lurus, tidak ngeladrah ngalor ngidul ngetan bali ngulon, yaitu yang tidak menyimpang dari ajaran agama yang sebenarnya. Sekarang tiba pada rangkuman dari video ini. Kalau banyak rakyat Indonesia yang mampu memahami ajaran agama masing-masing dengan baik dan benar, sehingga berperilaku baik, niscaya akan banyak rakyat Indonesia yang tahu persis apa yang harus mereka kerjakan di bidang masing-masing demi negara Indonesia maju. Baik mereka itu yang bergerak di bidang pendidikan, di bidang pemerintahan, di bidang sosial, di bidang pusat-pusat perubahan, di bidang ekonomi kerakyatan, dan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, maka mereka akan mampu melayani customer mereka di bidang mereka masing-masing dengan baik, mampu mewujudkan Indonesia bersih, Indonesia tertib, Indonesia mandiri, dan Indonesia bersatu dengan integritas yang kuat, dengan etos kerja yang baik, yang mampu bersaing, dan secara bersama-sama mampu mewujudkan suasana gotong royong Indonesia Raya. Demikianlah paparan singkat yang berjudul Akar Masalah Revolusi Mental menurut channel ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan renungan yang boleh didiskusikan lagi. Kepada Anda yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu kembali di video yang lainnya di channel ini, di channel di YouTube. Semoga Anda sehat selalu, gemar berbuat kebajikan, bersemangat menjalani hidup damai, dan senantiasa berbahagia. Bye. Dalam wabah bencana ini kita
semua belajar lagi. Syukurilah hidup ini, berdoa untuk Indonesia. Kembalilah pada yang esa, hormati dan cinta sesama, jaga lingkungan alam dunia, ubah pola hidup dan kerja. Ayo lawan virus corona, gotong royong sadar bersama, jaga diri, jaga sesama, selamatkan Indonesia. Setiap orang sama berharga, tanggung jawab tugas bersama. Dengarlah anjuran pemerintah, jaga jarak, tinggal di rumah. Terima kasih dokter, perawat, dan semua pihak yang peduli, lintas golongan, suku, agama. Anda semua pahlawan bangsa. Mari hempaskan putus asa, tetap semangat hidup dan kerja, karena bersama kita bisa pulihkan Indonesia. Ayo bangkit dan berkarya, kobarkan semangat 45. Masa